Hai guys, ini untuk zodiak Capricorn di bulan September. Karena banyak yang minta video per zodiak, jadi aku udah langsung shuffle aja dan tinggal bacain sesuai dengan inilah permintaan ibaratnya gitu. Nah, di sini ada tiga spread untuk zodiak Capricorn di bulan September berkaitan dengan pasangannya atau seseorang yang sedang kamu hadapi. Yang di atas ini adalah halangan dari hubungan kamu, ibaratnya tantangan atau halangan ya, tantangan dari hubungan kamu dengan orang tersebut, pernikahan kah, apakah? Tapi kita kan lihat satu-satu untuk yang single, mungkin nanti untuk yang sudah berkeluarga atau sudah berpasangan atau sedang dekat gitu ya. Ini general aja. Yang di tengah ini adalah current situation, jadi situasi pada saat ini. Oke. Yang ketiga adalah di sini adalah hasilnya. Kira-kira apa yang akan terjadi, mungkin apa yang dirasakan gitu ya, yang untuk kamu bisa melihat bayangan di bulan September terkait dengan percintaan kamu. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Capricorn. Di sini adalah halangan atau tantangan hubungan kamu dengan orang tersebut. Oke, jadi sebenarnya Capricorn, kalau misalnya kamu single atau kamu bertemu sebenarnya gini, ini tuh, atau mungkin kamu berhadapan dengan seseorang mungkin dekat dan segala macam, tapi aku ini lebih melihat ini sebagai antara kamu berada dalam pihak ketiga, atau mungkin ini bisa dikaitkan dengan kamu berhubungan dengan seseorang yang tapi kita akan lihat satu-satu kartunya ya. Oke. Ini sebenarnya tantangan yang pertama adalah untuk hubungan kamu dengan orang tersebut. Sebenarnya kalau dilihat di sini ada Three of Cups, Two of Pentacles dengan Six of Pentacles. Kalau lihat dari kartu tarotnya adalah, mungkin yang aku bisa lihat untuk zodiak Capricorn, jadi ada sesuatu hal yang kalian tuh mungkin sedang bicarakan terkait dengan suatu kesepakatan yang bisa terjadi gitu sama pasangan kamu. Mungkin satu, planning untuk menikah, planning untuk komitmen yang lebih jelas, karena di sini wedding or Three of Cups. Jadi ini bisa juga berkaitan dengan seseorang yang menikah. Kalau tantangan dalam seseorang yang dalam pernikahan yang aku lihat untuk zodiak Capricorn, mungkin seseorang sedang menjaga suatu balance kehidupan dia antara kestabilan dari rumahnya, kestabilan dari rumah tangganya dengan finansial dan karir gitu ya. Karena yang aku lihat untuk zodiak Capricorn di sini mungkin seseorang nggak bisa ngasih yang cukup, ada sesuatu kekurangan, mungkin ada seperti itu. Rasa timbal balik dalam suatu hubungan, ada sesuatu hal yang kurang, yang mungkin ini mengakibatkan masalah finansial atau karir gitu ya. Karena di sini ada Six of Pentacles, finance and career. Mungkin seseorang berekspektasi dalam suatu pernikahan, mungkin dia menafkahi atau dia memberikan sesuatu hal lebih dan segala macam. Tapi kalau misalnya yang masih pasangan belum menikah, mungkin ada suatu kesepakatan yang mungkin kalian ada perencanaan untuk menikah, tapi seseorang belum bisa memberikan sesuatu hal tersebut gitu loh. Dibutuhkan suatu transformasi yang besar untuk menjalankan suatu komitmen yang pasti gitulah. Nah, mungkin tantangannya ini, seseorang di sini dia mau nggak untuk next step dalam suatu komitmen yang besar gitu ya. Give your relationship a change. Jadi mungkin seseorang seharusnya bisa mentransformasi suatu keadaan, tapi mungkin ada dua nih, antara satu halangannya adalah keuangan dia, yang kedua ataukah mungkin ada suatu pertimbangan-pertimbangan yang dia belum bisa melakukan sesuatu hal yang pasti untuk bisa ini terjadi gitu ya. Kalau misalnya kalian yang single, mungkin ada seseorang yang mungkin kalian seseorang teman yang kamu sering hangout bareng, pengen ada sesuatu rasa ingin bisa jadi pacarnya, atau ada sesuatu hal yang pengen kamu ngelihat, misalnya mungkin memang sedang berhubungan, sedang berkomunikasi, mungkin ada keinginan kamu untuk pengen jadiin dia pacar atau at least berpacaran gitu. Tapi mungkin halangan adalah seseorang di sini tidak bisa memberikan sesuatu hal yang pasti, antara dia punya fokus yang lain atau dia ada suatu pertimbangan yang lain yang akhirnya seseorang tidak bisa mentransformasi suatu keadaan. Oke. Nah, mungkin karena suatu komunikasi yang kurang kah, kalau yang single itu ya tadi, yang deket itu ya, ada komunikasi yang kurang kah, seseorang memberikan effort, cuman dia yang terus menerus berkomunikasi, terus menerus melakukan suatu inisiatif yang mungkin bisa juga involve uang. Oke. Tapi kalau misalnya
Em, apa ya? Ya itu aku lihat kayak gitu. Jadi kenapa untuk yang single, tadi aku sudah sebut orang yang sudah, ya mungkin orang yang sedang berpacaran, mungkin di sekeliling orang tersebut atau di sekeliling kamu mempunyai finansial dan permasalahan finansial dan karir gitu ya, yang mengakibatkan mungkin orang tersebut tidak berkomunikasi dan segala macam gitu. Nah, aku lihat mungkin kalau misalnya kalian seseorang yang berhubungan dengan seseorang yang menikah gitu ya, yang mungkin kamu adalah bagian dari third party, mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa gue kayaknya udah aja deh, nggak mau lagi deh, mungkin karena ada jarak kah antara kamu dengan orang tersebut, physical distance ya, misalnya dia tinggal jauh dan segala macam, yang mengakibatkan hubungan ini tuh nggak bisa balance karena mungkin dibutuhkan uang untuk traveling, dibutuhkan suatu komunikasi untuk traveling dan segala macam, yang akhirnya kamu nggak yakin lagi nih untuk mau memberikan suatu kesempatan ini tuh bisa terjadi seperti itu ibaratnya. Oke, itu adalah halangan untuk zodiak Capricorn bersama dengan orang yang dia hadapi. Nah, di sekarang yang kita kembali kedua adalah um, yang kedua adalah di sini ada attraction, flirt, dan retreat. Jadi ini yang kedua adalah current situation. Yang aku lihat di sini ada Page of Swords dengan retreat, uh, The Sun card dengan Five of Pentacles. Jadi yang dilihat dari zodiak Capricorn tuh lebih ke um, seseorang di sini ibaratnya ada suatu rasa sedih, penyesalan, ada sesuatu hal yang dia merasa keada challenges lah ya, berarti suatu tantangan yang seseorang tuh harusnya bisa memperbaiki suatu keadaan, tapi dia tuh lebih fokus terhadap sesuatu kesedihan yang dia rasakan. Kenapa ini nggak terjadi? Kenapa itu gitu loh. Tapi sebenarnya dibutuhkan seseorang ini untuk bisa memperbaiki suatu keadaan gitu. um, Sebenarnya di sini adalah yang aku lihat untuk current situationnya adalah di sini cheerfulness and page of swords. Jadi sebenarnya seseorang masih menginginkan untuk ada suatu reconnect kah, ketemu lagi kah, atau simpelnya tuh senang-senang gitu ya. Kalau misalnya dalam suatu pernikahan, mungkin kalau misalnya ada suatu kesepakatan tapi mungkin si suami atau si istri tidak bisa memprovide kebutuhan secara materi dan segala macam, seseorang ini tuh um, seseorang di sini tuh berasumsi mungkin si orang ini mungkin dia punya third party, atau berasumsi dia membuang uang di membuang-buang uang di bukan dengan saya, misalnya contohnya seperti itu. Tapi seseorang sini aku lihat untuk current situation ada keinginan seseorang bisa berbicara, mungkin kalau ada physical distance atau emotional distance yang dirasakan kamu dengan orang tersebut, seseorang di sini berasumsi kamu senang-senang dengan orang lain, kurang lebih seperti itu yang dilihat gitu ya. Nah, tapi seseorang di sini memikirkan ada menginginkan suatu perubahan. Nah, seseorang di sini mengkalkulasi sesuatu hal untuk bisa mencerahkan suatu keadaan. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya tidak berbicara atau tidak berhubungan, ada seseorang tersebut ada keinginan untuk memperbaiki suatu keadaan, tapi dia tuh lagi masih mikir nih, apa yang harus gue lakuin ya supaya segala sesuatu halnya jadi jelas. Ada sesuatu hal yang dia pengen bargain atau pengen tawar menawar, ada sesuatu hal yang ingin dia membuat suatu perubahan atau suatu keadaan. Tapi somehow di sini aku lihat mungkin entah ada asumsi dari seseorang kah, atau ada seseorang yang berusaha mempelajari sesuatu hal, atau simpelnya menginginkan suatu perubahan aja untuk bisa ada sesuatu tujuan yang kalian tuh seneng gitu ya. Kalau nggak ada physical distance atau emotional distance, mungkin ini sih dilihat lebih kayak seseorang ingin memiliki sesuatu hal yang bahagia gitulah, tapi ada sesuatu hal seseorang tidak bisa memprovide hal itu yang aku lihat. Nah, mungkin tapi untuk current situationnya mungkin seseorang berusaha memikirkan sesuatu hal supaya keadaan tuh lebih baik, keadaan tuh lebih menyenangkan, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi mungkin yang aku lihat di current situation ini di sini adalah Five of Cups. Jadi sebenarnya seseorang di sini tuh secara emosional, secara emosi, seseorang di sini tuh malah bukannya tadi aku bilang bukannya dia memperbaiki suatu keadaan atau membuat suatu keadaan lebih baik, tapi dia lebih fokus terhadap sesuatu hal yang dia merasa gua nggak mampu, kenapa ini terjadi, kenapa ini begitu, jadi gitu ya. Jadi kurang lebih seseorang di sini berusaha menjauhkan dirinya dari suatu permasalahan kah,
menyerah atau berusaha untuk berusaha untuk memisahkan dirinya terhadap suatu keadaan gitu ya, atau simpelnya dia sedih terus dia diem aja, uh, tidak memecahkan suatu permasalahan, malah menjauhkan dirinya dari suatu permasalahan. Nah, tapi sebenarnya seseorang di sini ada keinginan untuk berkomunikasi, untuk membuat suatu keadaan lebih baik. Mungkin dia lagi mikirnya apa gue harus membiarkan itu terjadi, dan ya udah berinisiatif aja untuk ngobrol atau segala macam, atau kalau kalau kalian berumah tangga, ibaratnya mungkin seseorang di sini pengen ya udah tes aja untuk ngobrol santai kayak gimana, seperti itulah. Oke, itu yang aku lihat untuk current situation kalian. Nah, untuk untuk zodiak Capricorn masih ini outcome-nya di bulan September yang aku lihat adalah di sini ada surprise, The Hermit, Temperance, dan Ten of Cups. Aku nggak tahu ya apakah kalian berkaitan dengan, nanti aku coba ya, kita lihat dulu. Tapi sini aku lihat kalau misalnya dalam rumah tangga atau pasangan kalian lah, siapa aja gitu ya, yang pasien kalian. Kalau ini adalah pasangan kalian, sebenarnya aku lihat ada suatu permasalahan yang mungkin masalah keuangan menjadi suatu finansial antara hubungan kamu dengan orang tersebut. Ada keinginannya seseorang di sini untuk membuat pasangannya tuh happy, senang, tapi pada saat ini mungkin pasangan kamu itu belum bisa provide. Nah, ada sesuatu hal pasangan kamu memikir apa ya kira-kira yang harus gue buat untuk supaya ke pasangan aku tuh senang, supaya ada sesuatu hal yang terjadi. Tapi somehow ada seseorang yang sebenarnya secara emosional dia bisa memperbaiki sesuatu keadaan, tapi orang itu lebih fokus terhadap sesuatu hal yang dia sesali, sesuatu hal yang terjadi kemarin, yang misalnya kalau berantem dia lebih fokus terhadap kata-katanya gitu loh, tapi seharusnya ada sesuatu hal yang dia perbuat untuk memperbaiki suatu keadaan. Hasil outputnya untuk zodiak Capricorn di sini forgiving and learning. Jadi sebenarnya ada keinginan seseorang untuk membuat surprise, atau kamu atau seseorang tersebut tiba-tiba hadir untuk minta maaf, tiba-tiba hadir untuk mengucapkan minta maaf gitu ya, atau seseorang berekspektasi agar seseorang tersebut datang minta maaf gitulah. Jadi ada suatu ekspektasi yang diinginkan dari seseorang yang mungkin orang itu merasa ya lu dong yang minta maaf, lu dong yang datang. Tapi atau di sini juga bisa dikaitkan dengan seseorang tiba-tiba datang kembali untuk minta dimaafkan, atau dia pengen hubungan ini ibaratnya kamu atau orang tersebut bisa healing dan melupakan sesuatu hal yang terjadi. Nah, current situation you deserve love, di sini ada reunion and temperance. Jadi sebenarnya yang aku lihat adalah ada kemungkinan untuk kamu dengan orang tersebut, kalau misalnya ada suatu perpisahan, ada kemungkinan orang tersebut kembali lagi untuk minta maaf gitu ya, karena di sini ada reunion dan temperance. Jadi ini ibaratnya dua kartu reconciliation atau dua kartu untuk bisa kembali berkomunikasi kembali gitu ya. Ada seseorang yang menginginkan sesuatu hal itu terjadi, tapi somehow yang aku lihat di sini ada mungkin kalau misalnya ada suatu kesepakatan yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, ya hati-hati dengan mungkin ada pihak luar ketika melihat kalian bahagia dan segala macam, bisa kembali lagi, bisa baikan lagi. Mungkin hati-hati dengan situasi orang yang mungkin berada dalam rumah atau di luar rumah yang mungkin menjadi gak suka kalau kalian kembali lagi, gak suka kalian kalau bahagia lagi dan segala macam lalala. Tapi kalau kalian merasa enggak kok, gue gak punya musuh di luar sana dan segala macam lalala, yang aku lihat sih sebenarnya ini lebih kayak ada seseorang yang ibaratnya masih melihat tentang hubungan kalian, entah ini berasal dari pihak kamu kah atau pihak orang lain, atau pihak dari pasangan kamu yang mungkin dia ngelihat kalian pokoknya ada seseorang yang masih melihat melihat sesuatu hal, melihat antara kamu atau pasangan kamu gitu ya. Jadi hati-hati dengan energi yang kayak gitu. Tapi kalau merasa tidak punya musuh, tidak merasa ada yang suka stalk dan segala macam, aku juga melihat ini
ini ibaratnya mungkin apakah Capricorn berada dalam pihak ketiga yang mungkin mengharapkan sesuatu hal, mengharapkan seseorang untuk memberikan effort yang lebih, yang mungkin antara Capricorn ini bergantung dalam suatu finansial kah dengan orang tersebut, menginginkan orang itu untuk datang atau bertemu dan segala macam, merasa melihat pasangannya lebih bahagia di tempat dengan pasangannya, ngerti nggak? Kalau misalnya kamu adalah pihak ketiga, mungkin kamu melihat dia baik-baik aja dengan kehidupan keluarganya, dan kamu menginginkan sesuatu hal, menginginkan untuk dia, pokoknya ada suatu hal yang kamu ingin, misalnya ya ketemu, ya bisa bersama lagi, kamu melihat dia atau menguntit dia, melihat dia hidupnya baik-baik aja, tapi kamu merasa kok dia nggak ngubungin aku ya gitu, dan kamu mungkin mulai merasa gue harus nggak ya nerusin ini, gue harus nggak ya menghubungi dia atau menunggu dihubungi dia. Jadi ada energi yang seperti itu, oke. Tapi sebenarnya hasil dari pasangan kalian di sini adalah hasilnya ada kemungkinan kalian akan bisa kembali reconnect lagi dengan seseorang yang mungkin tidak berkomunikasi dengan kamu setelah pasca berantem dan segala macam, mungkin tidak ada komunikasi, ada kemungkinan seseorang kembali lagi, atau seseorang berekspektasi kamu untuk membuat suatu perubahan, untuk datang dan minta maaf segala sesuatu hal yang terjadi, yang mungkin terkait dengan terkait dengan suatu permasalahan yang mungkin antara finansial, apakah karena jarak, apa dikarenakan seseorang tidak menafkahi kah, seseorang tidak berkomunikasi dengan baik kah. Tapi sebenarnya di sini ada kemungkinan kalian bertemu lagi, atau ada kemungkinan kalian kembali lagi berkomunikasi lagi atau ketemu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau tadinya ada berantem, mungkin ada kemungkinan seseorang berinisiatif untuk berbicara, atau seseorang menanti sesuatu hal agar orang tersebut itu kembali. Tapi hasilnya sih akan ada kembali karena ada surprise dan reunion. Jadi ada kemungkinan kamu kaget kalau tiba-tiba orang itu datang gitu ya. Tapi somehow di sini entah siapa, kalau misalnya kamu berada dalam pihak ketiga, kamu merasa hubungan ini nggak unrequited karena orang tersebut sudah menikah gitu ya. Jadi kamu merasa emang nggak pernah bisa aja kalau jadi pihak ketiga tuh jadi balance, karena pasti kan ada sesuatu hal yang harus diprioritaskan dari pasangan tersebut gitu kan ya, yang kamu merasa melihat dia hubungannya tuh baik-baik aja, bahagia dan segala macam. Jadi ada sesuatu hal itu yang aku lihat. Tapi kalau tidak ada terkait dengan third party di sini, yang aku lihat adalah aku nggak tahu apakah ada seseorang yang masih watching you from afar, atau kamu melihat seseorang, atau kamu menginginkan suatu hubungan yang pernikahan yang baik, atau pasangan yang baik, atau kalau yang single pengen menuju sesuatu hal yang lebih serius, tapi somehow kamu berhadapan dengan seseorang yang tidak memberikan suatu balance yang baik dalam suatu hubungan gitu. Itu yang aku lihat untuk zodiak Capricorn. Semoga bisa berhubungan. Bye guys.